Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. ASN pembelajar yang luar biasa, bersama saya Aam Hambali dari SDN 1 Barisan pada presentasi penguatan kompetensi kepala sekolah dengan fokus meningkatkan kinerja guru di SDN 1 Barisan, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Pada rencana aksi perubahan yang akan kami lakukan, kami mengidentifikasi prioritas perubahan yang ada pada sekolah kami, yaitu bahwa kinerja guru merupakan hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan dalam pembelajaran di sekolah. Di sekolah saat ini masih ada beberapa guru yang kinerjanya belum maksimal atau belum memenuhi kriteria yang ditetapkan sesuai dengan Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Atas dasar persoalan di atas, maka fokus perubahan yang akan dilakukan di sekolah yaitu meningkatkan kinerja guru dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa yang berkualitas tinggi. Tujuan dari rencana aksi perubahan ini antara lain, satu, agar guru memiliki kinerja yang maksimal. Yang kedua, performa guru dalam proses pembelajaran meningkat. Yang ketiga, guru dapat menyelesaikan tugas administrasi secara maksimal. Itulah 3 tujuan perubahan yang akan kami laksanakan di sekolah kami. Berikutnya, yang ketiga, analisis sumber daya yang tersedia. Di sekolah kami punya beberapa sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk terlaksananya aksi perubahan yang akan kami lakukan. Yang pertama, fasilitas pendukung PBM. Beberapa fasilitas pendukung PPM kami miliki. Yang kedua adalah perangkat hardware. Perangkat hardware di sini termasuk di dalamnya adalah perangkat-perangkat yang berhubungan dengan IT seperti laptop, printer, infocus, layar screen. Itu beberapa perangkat yang kami miliki untuk mendukung peningkatan kinerja guru di sekolah. Yang ketiga, lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang kondusif dalam hal ini tentu akan memberikan dukungan terciptanya kinerja guru yang lebih maksimal. Yang keempat, dukungan dari atasan atau mitra. Dukungan dari atasan dalam hal ini adalah kami membutuhkan dukungan dari atasan seperti pengawas, korwil untuk memberikan motivasi kepada kami, kepada guru-guru kami yang ada di sekolah. Atau mitra dalam hal ini misalnya komite sekolah, orang tua siswa sebagai mitra kami dalam penyelenggaraan di sekolah. Yang kelima, motivasi dan insentif. Kami tentu dalam hal ini akan senantiasa memberikan motivasi, apresiasi kepada para guru yang bisa menunjukkan performa kinerja yang baik, serta insentif akan kami berikan reward sesuai dengan kemampuan kami kepada guru-guru yang telah menunjukkan kinerja yang jauh lebih baik. Yang keenam, anggaran sekolah. Untuk terlaksananya kinerja yang baik dari para guru, kami di sini dalam rencana kegiatan anggaran sekolah akan menganggarkan secara khusus kegiatan ini, anggaran ini untuk mendukung misalnya kegiatan pengembangan kompetensi guru, baik yang dilaksanakan secara daring maupun luring. Berikutnya adalah rencana aksi perubahan. Langkah-langkahnya yang akan kami lakukan antara lain, yang pertama, setelah program itu kami buat draftnya, kami akan musyawarahkan dengan para guru perihal kinerja guru.
Yang kedua, kami akan membuat kesepakatan bersama tentang kinerja dengan para guru. Yang ketiga, mendorong mengembangkan kompetensi guru. Dalam poin 3 ini, kami akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para guru untuk mengembangkan kompetensi diri, baik yang dilakukan secara mandiri melalui PMM atau yang dilaksanakan secara bersama-sama melalui wadah-wadah profesi, organisasi profesi seperti KKG, gugus, atau mungkin PGRI. Yang keempat, memberi fasilitas yang memadai. Fasilitas untuk meningkatkan kinerja guru tentu akan kami berikan, akan kami fasilitasi sesuai dengan kemampuan kami. Untuk kegiatan ini, yang kelima, penanggung jawab adalah kepala sekolah. Waktu kegiatan dari rencana ini akan dimulai pada bulan Oktober tahun 2023 dan seterusnya. Matrik indikator kinerja, indikator yang merupakan poin dari untuk mengukur keberhasilan dari program ini adalah antara lain kemampuan merencanakan belajar mengajar. Di sini kami akan melihat dari kemampuan seorang guru dalam merencanakan belajar mengajar. Yang kedua, kemampuan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Setelah kita melihat kemampuan merencanakan pembelajaran, kita akan melihat kemampuan para guru dalam aksi untuk melakukan pembelajaran. Yang ketiga, kemampuan mengevaluasi. Bagaimana kegiatan pembelajaran pada tahap evaluasi ini, apakah misalnya sudah sesuai dengan rencana atau belum. Yang keempat, adalah kemampuan menyelesaikan administrasi guru. Kinerja guru di sini selain daripada aksi-aksi merencanakan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, kemudian melakukan evaluasi, juga yang tidak kalah pentingnya juga menyelesaikan kegiatan administrasi guru. Kita tahu bahwa guru selain melaksanakan tugas pokok sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, juga mereka ada tugas-tugas administrasi yang harus diselesaikan. Berikutnya yang kedua, sumber daya tambahan yang kami perlukan, yang kami butuhkan untuk mendukung terwujudnya kinerja guru yang baik. Pertama, materi untuk memberi insentif bagi guru yang mendapat skor kinerja tertinggi. Ya, kami perlu di sini ada penambahan materi untuk memberikan insentif sebagai penghargaan, sebagai reward kepada guru yang mendapat skor tertinggi. Yang kedua, fasilitas perangkat pembelajaran yang memadai. Beberapa fasilitas pembelajaran yang memadai antara lain misalnya kami juga masih membutuhkan media-media pembelajaran yang menurut hemat kami masih perlu ditambah, perlu dilengkapi atau disempurnakan supaya memadai keberadaannya. Yang kelima, kondusivitas lingkungan kerja. Dalam hal ini, kondusivitas lingkungan kerja dalam sebuah komunitas guru di sekolah ini sangat berpengaruh sekali untuk mewujudkan stabilitas mungkin emosi, stabilitas lingkungan dalam sekolah seperti itu. Selanjutnya yang ke-5, evaluasi dan pengukuran keberhasilan. Untuk mengukur keberhasilan dari perwujudan kinerja guru itu, yang pertama metode evaluasi. Sekolah menyusun program pengawasan secara objektif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Yang kedua, instrumen evaluasi. Evaluasi dan pendayagunaan tenaga pendidik untuk menentukan tingkat keberhasilan, yaitu dengan melihat skor kinerja dalam bentuk persentase. Nilai persentase yang lebih besar itulah yang tingkat kinerjanya maksimal. Secara khusus kami akan membuat format-format untuk mengukur keberhasilan kinerja guru. Yang terakhir, kesimpulan, rencana aksi perubahan yang akan dilakukan yaitu melakukan perubahan sikap atau perilaku kinerja yang lebih maksimal.
Hal ini dipandang sangat penting dilakukan untuk mewujudkan kinerja para guru yang lebih efektif sehingga proses pembelajaran dapat terselenggara dengan baik. Sebab proses akan berjalan dengan baik bila mana para penyelenggaranya memiliki sikap disiplin yang tinggi dalam segala hal, termasuk dalam melaksanakan tugas pokok sebagai guru di sekolah. Kegiatan yang dilaksanakan dengan penuh disiplin akan menghasilkan output pembelajaran yang maksimal. Jadi jelas di sini dipersyaratkan bahwa guru sebagai penyelenggara pendidikan di sekolah harus memiliki disiplin yang tinggi, memiliki etos kerja, kinerja yang maksimal, agar kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sebagaimana mestinya. Dan insya Allah output atau hasil dari kegiatan pembelajaran pun dapat menghasilkan atau dapat memproduksi pembelajaran yang lebih baik, yang lebih maksimal. Demikian ASN pembelajar yang hebat dimanapun berada, presentasi kami tentang meningkatkan kinerja guru di lingkungan SDN 1 Barisan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.